Oke, selamat malam semuanya. Shalom ya. Thank you ya. Malam hari ini apa? Gak usah. Masih kuat kok saya, Pak. First time ya saya ini hadir di kos ya. Di home rasanya juga nggak pernah ya. Pertama kali. Oke. Makasih sebelumnya untuk kepercayaan, trust yang sudah dikasih sama rekan-rekan untuk malam hari ini saya boleh berbagi ya buat kita semua. Saya juga masih belajar, jadi nggak usah merasa gimana gitu ya, kita saling berbagi. Nah, sesuai dengan apa yang saya dapat dari Ivan dan juga dari Junjun ya, bahwa tahun ini tema yang diambil atau yang diusung adalah freedom to fruitful gitu ya. Jadi dimerdekakan atau dibebaskan supaya kita ini boleh berbuah. Dan kalau nggak salah berarti saudara-saudara ngambilnya, belajarnya dari kitab Roma gitu ya, dari buku Roma. Dan saya nggak tahu kemarin apa yang dibahas, tapi yang pasti yang dibahas adalah kitab Roma pasalnya yang pertama ya, ayat 1 sampai berapa? 17 ya. Jadi malam hari ini kita akan coba masuk bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang pertama. Mulai ayat yang ke-18, tapi saya nggak akan baca semuanya, oleh karena itu tadi kemarin saya minta supaya rekan-rekan boleh membacanya, supaya kita nanti bisa lompat-lompat salto sana, salto sini begitu, dan sudah bisa ngerti apa yang kita bicarakan. Nah, memang sebelumnya saya kasih pengantar sedikit. Memang kitab Roma ini adalah satu kitab yang menarik ya. Sebab kalau kita belajar kitab Roma ini adalah satu kitab yang saya tahu di beberapa tokoh di dalam sejarah gereja itu mengubahkan kehidupan atau pelayanan beberapa orang. Yang pasti misalnya kalau kita belajar dalam sejarah reformator, Bapak Martin Luther itu mengalami terobosan pemikiran dan kemudian menjadi sebuah perombakan gereja besar-besaran. Dan kalau hari ini kita boleh ada sampai sekarang ini, saudara bisa ngumpul seperti ini, bisa nyanyi seperti ini, ya sudah pendeta bisa kawin, saudara, itu karena Martin Luther gitu ya, Martin Luther mengalami perubahan itu karena dia belajar dari kitab Roma, khususnya Roma 1 ayat 16 dan 17. Kemudian kalau kita belajar kemudian misalnya ada satu tokoh pergerakan dalam sejarah gereja yang namanya John Wesley misalnya. John Wesley juga mengalami terobosan di dalam pelayanan dan kehidupannya karena belajar ya juga dari kitab Roma. Kemudian kalau saya belajar misalnya ada seorang hamba Tuhan dari Tiongkok, dari Cina, mungkin saudara kenal seorang namanya Watchman Nee atau Ni Tongsen, itu salah satu revolusi pemikirannya juga terambil dari kitab Roma. Jadi kitab Roma ini adalah satu kitab yang memang kaya ya, memang sangat kaya, sangat padat dan memang sesuai untuk kita pelajari karena kitab Roma ini sebenarnya dituliskan oleh Paulus sebagai sebuah perkenalan tentang dirinya dan tentang Injil yang dia beritakan. Karena sedikit mungkin saudara perlu tahu bahwa jemaat Roma ini yang merintis bukan Paulus. Ya, Paulus nggak pernah ke Roma sebenarnya ya. Kalau kemudian ada isu, ada hoax yang mengatakan Paulus itu yang mendirikan atau saudara kemudian jadi pemimpin di Roma, itu nggak seperti itu. Jadi Paulus itu nggak pernah ke Roma. Nah, justru dia menuliskan surat ke Roma ini karena dia memang nggak pernah ke Roma. Dan pada waktu itu kalau saudara membaca dalam suratnya pada waktu itu Paulus itu pingin ke Spanyol gitu ya, bukan nonton bola yang pasti ya, tapi untuk memberitakan Injil gitu lah. Nah, Roma ini hendak dijadikan sebagai satu batu loncatan oleh Paulus untuk dia boleh memberitakan Injil itu ke Spanyol. Nah, oleh karena itu dia perlu perkenalan ya, seperti kita semua, misalnya saya nggak mungkin kan tiba-tiba kalau minta bantuan saudara nggak kenal tiba-tiba datang terus minta bantuan kan nggak mungkin, katanya orang nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Makanya Paulus itu menuliskan surat Roma itu tujuannya apa? Adalah untuk memperkenalkan dirinya. Oleh karena itu kalau sudah baca di awal-awal dia akan bilang kan, dia mendeskripsikan dirinya dari Paulus misalnya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil, dikuduskan menjadi rasul dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, dia memberitakan tentang Injilnya, gospel yang dia bawa. Untuk menunjukkan bahwa gospel atau Injil yang dibawa Paulus ini adalah gospel yang sama yang diberitakan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain.
Dan oleh karena itu surat Roma ini adalah satu surat yang menurut saya adalah sebuah ringkasan, saudara, dari gospel atau Injil itu sebenarnya apa. Jadi kalau kita ingin memahami Injil itu apa sih, basic daripada kepercayaan Kristen itu apa sih, orang Kristen itu apa sih dasar-dasar beliefnya, maka kita belajar dari surat Roma. Nah, bukan hanya dia bicara tentang doktrin saja, tetapi kalau kita mulai belajar nanti, tidak tahu apa saudara bisa nyampe ke sana atau enggak, pasal 12 sampai terakhir, maka dia juga berbicara tentang kehidupan orang Kristen itu seperti apa. Orang Kristen yang dimerdekakan oleh Injil, yang dimerdekakan oleh Kristus untuk berbuahnya itu seperti apa, itu Paulus kupas dari Roma 12 sampai yang terakhir. Nah, kemarin saya rasa sudah dibahas, harusnya sudah dibahas tentang siapa Paulus dan apa itu gospel, apa itu Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dan setelah itu kalau kita membaca bersama-sama, maka Paulus langsung bergeser ke dalam satu topik yang menurut saya adalah topik starting point ya, starting point. Sebab tanpa adanya masalah itu kita tidak akan memerlukan sebuah solusi gitu kan ya. Solusi itu ada karena ada masalah gitu ya. Kalau nggak ada masalah jangan cari masalah gitu ya. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin dia ada solusi. Dan buat saya gospel itu adalah solusi Allah gitu. Oleh karena itu harus tahu dulu gitu. Problemnya apa sih? Problemnya apa? Nah, sebelum kita belajar tentang surat Roma, maka kalau kita lihat rekan-rekan dikasih Tuhan, maka dalam kehidupan ini kita kalau boleh melihat, membuka hati, membuka mata kita, membuka pikiran kita, maka kita akan mendapatkan memang kehidupan ini sebenarnya enggak baik-baik aja ya sebenarnya ya saudara ya. Kalau kita mendalami atau merenungkan kehidupan ini, sebenarnya kehidupan ini enggak baik-baik aja. Saya kasih judul kan di flyer saudara itu not the way it's supposed to be ya. Sebenarnya kalau kita boleh merenungkan, kita akan menemukan di satu titik bahwa kehidupan manusia itu sebenarnya ada something wrong gitu, ada sesuatu yang salah. Yang saya maksud sesuatu yang salah mungkin begini, mungkin malam hari ini kita fine-fine aja gitu ya, nggak ada masalah. Tetapi secara basically maka kita akan mendapatkan bahwa kehidupan manusia itu bermasalah. Contoh misalnya yang sangat sederhana, sudah pasti pernah datang ke acara penghiburan ya atau ke pemakaman ya. Kita semua pasti tahu lah, orang itu suatu saat pasti mati, betul ya? Nggak ada kan? Kita sudah percaya kan, nggak ada orang manusia abadi seperti apa itu, seperti Highlander gitu kan, nggak ya saudara ya? Kita pasti mati gitu. Everybody knows, kita semua di dalam ruangan ini tahu bahwa kita tuh suatu saat tuh pasti mati gitu. Tapi waktu kita berjumpa dengan kematian, saat kita saudara, pergi ke penghiburan atau pemakaman, kematian, itu entah itu orang lain, entah itu rekan, entah itu siapapun, bahkan terlebih lagi kalau itu adalah circle dekat kita, mungkin mama kita, papa kita, om kita, tante kita, bahkan sekarang nggak menutup kemungkinan bisa aja adik kita, keponakan kita kan merasa begini ya, it's wrong gitu. Ini ada sesuatu yang salah. Walaupun secara logika kita sadar, semua manusia itu pasti mati gitu. Tetapi dibawa di dalam kedalaman hati kita selalu merasa begini, kematian ini ada sesuatu yang salah. Betul ya? Kita itu di bawah alam sadar kita itu kita ingin something yang tidak ada endingnya gitu ya. Yang disebut dalam bahasa Alkitab itu kekal gitu kan. Makanya kenapa kalau kita belajar mit-mit cerita-cerita, entah itu cerita Yunani, cerita Tiongkok, cerita dari Barat sekalipun, selalu sudah ide tentang kekekalan itu selalu ada ya. Orang cari air yang bisa membuat hidup kekal, pil dewa yang membuat tidak bisa mati, dan masih banyak lagi. Kenapa? Karena manusia secara alam bawah sadarnya dia mengatakan begini, kehidupan ini ada something yang salah gitu ya. Belum bicara tentang sakit penyakit. Walaupun kita secara logik kita tahu lah ya sakit itu sesuatu yang logik gitu. Tetapi ketika sakit itu ada, kita merasa harusnya nggak seperti ini gitu ya. Kemudian belum berbicara tentang relasi-relasi. Misalnya kalau kita mendengar misalnya ada divorce, ada perceraian, ada pengkhianatan, ada penipuan gitu ya. Kita merasa it's wrong gitu loh, it's wrong. Bahkan orang yang percaya begini, menipu itu baik gitu ya. Saya pernah ngajar di suatu Bible study class, ada seorang ibu itu yang percaya bahwa menipu itu tidak selalu salah. Dia percaya bahwa menipu itu kadang-kadang diizinkan bahkan diharuskan begitu ya.
Karena menurut saya seperti itu. Nah, saya cukup sederhana saja. Saya mengatakan, Ibu, kalau Ibu percaya bahwa menipu itu ada baiknya, pertanyaan saya adalah begini, apakah Ibu mau ditipu? Walaupun itu untuk kebaikan Ibu? Dan dia mengatakan no, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik ya buat saya. Berarti, saudara, ada something wrong yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, filsafat, saudara, psikologi, teori, ada banyak sekali yang mengatakan apa sih yang menjadi sumber daripada kekacauan ini? Apa yang menjadi sumber dari something wrong yang ada di dalam dunia ini? Apa yang menyebabkan kehidupan kita ini tidak menjadi seperti yang seharusnya? Dan Alkitab kita, iman Kristen kita, saya langsung simpul saja, memberikan sebuah kata, satu kata untuk menyimpulkan, saudara, sumber dari segala chaos, sumber daripada segala kekacauan hidup kita, yaitu yang dalam Alkitab disebut sebagai dosa. Gitu kan? Nah, cuma saudara, begitu kita sampai dosa, semua orang, ya lah, kita tahulah dosa, gitu kan. You know lah tentang dosa itu seperti apa. Tapi ketika kita mempelajari Alkitab, ternyata dosa itu tidak sesimpel yang kita bayangkan, gitu ya. Saya mendapati ada banyak orang ketika berbicara tentang dosa seringkali dikaitkan dengan ya imoralitas, gitu ya. Dosa dikaitkan dengan melanggar peraturan, itu kita sebut sebagai dosa. Terutama kalau kita kenal misalnya ada dasar titah tentang 5 perintah terakhir, ketika orang melanggar itu adalah dosa. Misalnya ketika orang membunuh itu dosa, ya. Ketika orang mencuri itu dosa, ketika orang berzina itu dosa, ketika orang itu memfitnah orang lain itu ada dosa. Itu pemahaman manusia pada umumnya tentang dosa. Tetapi kalau kita belajar, sebenarnya kita akan belajar, saya akan bagikan, sharingkan apa yang saya dapat dari pendalaman saya tentang kitab Roma. Bahwa Alkitab mengajar kepada kita bahwa dosa itu enggak sesimpel itu. Dosa itu enggak sesederhana itu. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang dosa ini secara sungguh-sungguh? Menurut saya ada dua. Yang pertama, sebab kalau pemahaman kita tentang dosa itu dangkal, maka pemahaman kita tentang keselamatan itu juga akan dangkal, gitu. Makanya kan banyak ya ketika orang misalnya mengartikan dosa itu hanya pelanggaran imoralitas, maka keselamatan itu hanya dimaknai sebagai pengampunan dosa. Bahwa dosamu diampuni, cuma sebatas itu, dan banyak orang Kristen hanya berkutat seperti itu. Nah, sebenarnya kita akan lihat bahwa ya dosa adalah pelanggaran hukum Allah, dosa adalah pelanggaran daripada moralitas, tetapi dosa bukan hanya sebatas itu, gitu ya. Jadi kenapa kita perlu mendalami tentang dosa? Sebab kalau pemahaman kita tentang dosa itu benar, maka pemaknaan kita tentang keselamatan itu juga akan benar. Pemahaman kita tentang anugerah itu akan benar. Pemahaman kita tentang salib itu akan benar. Pemahaman tentang gospel itu akan benar. Sesederhana ini, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan cuma sakit panu, terus didoakan sembuh, saya percaya saudara pasti bersuka cita dong. Walaupun itu panu kan. Tapi kalau saya doakan sembuh kan saudara senang kan? Ya. Tapi kan beda ya. Kalau sakitnya itu misalnya ya, enggak usah ngeri-ngeri lah, TBC lah. Saya doakan sembuh. Senang kan? Senang. Nah, sukacita karena disembuhkan dari TBC dan sukacita disembuhkan karena panu, walaupun sama-sama sukacita, difference gitu. Kenapa? Karena saudara merasa bahwa TBC ini something yang lebih dangerous daripada panu gitu kan. Nah, seringkali saya mendapatkan begini, pemahaman orang Kristen tentang dosa itu hanya selevel panu, saudara. Dosa itu hanya panu-panu di dalam tubuh kita, gitu kan. Padahal dosa itu bukan hanya panu, menurut saya bukan hanya TBC, tapi semacam cancer, saudara, di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu saya harapkan malam hari ini doa saya adalah ketika kita bisa melihat tentang kedahsyatan dosa, kemudian ketika kita sudah ada dipindahkan di dalam Kristus, maka kita semakin bisa mengucap syukur ya. Ternyata apa yang Tuhan kasih sama saya itu ternyata so great, too great. Bahkan begitu besarnya, begitu ya. Ini pentingnya, nomor satu. Yang nomor dua adalah, kalau kita memahami tentang dosa ini dengan benar, maka kita juga akan mengalami restorasi atau pemulihan atau blessing, berkat di dalam diri kita itu juga benar gitu loh. Maksud saya begini, kalau Anda itu ngertinya, ini contoh, misalnya handphone gitu ya, kita punya smartphone ya, punya gadget, punya gawai ya. Kalau saudara ngertinya gawai itu hanya untuk telepon, ya saudara akan menggunakan HP itu ya hanya untuk telepon, ya cuma itu aja, gitu kan.
Walaupun handphone itu bisa dibuat apa, misalnya buat bikin konten, dibuat remote control, misalnya dibuat apa macam-macam bisa. Tapi kalau pengetahuan saudara tentang handphone itu hanya untuk bisa telepon, Anda bisa nggak menggunakan handphone itu untuk remote control? Nggak bisa. Masalahnya bukan di handphonenya, masalahnya di apa? Understanding kita tentang handphone ini yang kurang gitu lah. Nah, saya katakan begini, berkat yang Tuhan kasih kepada kita di dalam Kristus itu dahsyat banget, canggih banget gitu kata Eddie Leo gitu kan. Tapi karena kita pemahaman kita tentang hidup kekal yang diberikan Allah dalam Kristus itu pemahamannya hanya sampai di titik itu, maka kita ya juga mempergunakannya hanya sebatas itu. Problemnya bukan di dalam blessing yang Tuhan berikan, problemnya adalah understanding kita tidak memungkinkan kita bisa mengakses itu. Nah, saya harapkan nanti ketika saya mungkin itu kerjaannya nanti pendeta-pendeta lain, pendeta Eko, pendeta Junjun gitu ya, nanti untuk mengeksplor itu. Tapi saya harapkan nanti saya singgung-singgung sedikit ketika kita kemudian bisa memahami dosa, memahami berkat yang Tuhan kasih dalam keselamatan, maka kita juga bisa mengakses berkat Allah dalam Kristus itu dengan lebih maksimal lagi, gitu ya. Oke, nah jadi pertanyaannya the question is what is sin gitu ya, apa itu dosa. Nah kalau kita belajar bersama-sama dalam Alkitab kita, Roma 1 ayat 18 itu dimulai statement Paulus tentang dosa dan kemudian dia berbicara panjang sekali tentang dosa dan kemudian dia simpulkan, dia tutup di Roma 3 ayat 23. Dan saya akan berangkat dari yang paling terakhir dulu kesimpulannya dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Ini adalah kesimpulan Paulus tentang dosa. Roma 3 ayat 23. Kalau Alkitab kita, tolong Pak Pendeta. Roma 3, 23. Ya, oke. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Sebab enggak sama ya. Gak ketok. Enggak sama. Oh. Yaitu benar ya? Roma 3 23. Karena Ya. Oke. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, kehilangan kemuliaan Tuhan ya. Saya pakai terjemahan King James yang mengatakan sebab semua orang sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Nah, agak beda ya. Agak beda ya. Kalau ITB 2 apa tadi? Kehilangan kemuliaan Allah, sama dengan ITB 1 ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Kalau King James mengatakan sebab semua orang sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Ya, fall short di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang bisa kita dapat di Roma 3:23? Yang pertama adalah Paulus menggunakan kata all. Ya. Sebab semuanya, all have sinned. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan all have sinned. For all have sinned. Jadi apa pemikiran Paulus tentang dosa? Yang pertama, apa pemikiran Alkitab tentang dosa? Yang pertama, dosa itu melingkupi semuanya. Semua itu berarti nggak ada satu orang pun yang nggak berdosa. All. Nah, di dalam pemahaman Paulus nanti kalau sudah baca di awal, Paulus berbicara tentang kalau dalam zaman itu kan manusia dibagi jadi dua. Yahudi dan bukan Yahudi, kan gitu kan. Nah, kalau sudah belajar dari Roma 1:18 sudah baca, nanti Paulus sudah jabarin itu. Mau Yahudi kek, bukan Yahudi kek, sama-sama aja sudah berbuat dosa. Yang nggak punya hukum Allah berbuat dosa. Yang punya hukum Allah lebih kacau lagi gitu kan, lebih kacau lagi, punya hukumnya tapi nggak melakukan hukumnya, itu yang katakan Paulus. Jadi kemudian kesimpulannya sebenarnya Paulus mengatakan all, ya, semuanya udah berdosa. Ya, ini doktrin di dalam kekristenan. Jadi nggak ada ceritanya saudara di dunia ini orang yang nggak berbuat dosa. Entah itu jahat, entah itu baik, entah itu beragama, entah itu tidak beragama, entah mau Kristen, mau enggak Kristen, saudara, all have sinned. Itu yang dikatakan Paulus. Semuanya. Nah, ini memberi pemahaman yang menurut saya harus dicermati loh. Karena pemahaman banyak orang kan begini. Saya harapkan di Kristen enggak begitu sih. Tetapi banyak orang masih berpikir gini. Orang berdosa itu identik dengan orang jahat. Gitu kan. Nek orangnya baik, itu enggak berdosa. Ya. Mungkin berdosa ya, tapi titik itu bisa dihilang gitu kan. Dianggap itu orang baik lah, ya. Nek jahat itu brengsek itu dosa gitu ya. Tapi kalau dalam Alkitab dikatakan apa? Semuanya berdosa.
Mau jahat, mau buruk, mau baik, ya, semua mau beragama, mau ateisme, mau deisme, mau ateis yang lain, saudara, semuanya itu berdosa. Yang kedua, nanti kalau itu nggak ada di Roma, tapi ada di bagian lain di Alkitab, Paulus mengajarkan bukan hanya semua orang berdosa, tetapi secara mikrokosmos di dalam diri kita, nggak ada satu bagian di dalam diri kita itu yang tidak dicemari oleh dosa. Yang tidak terpolusi oleh dosa. Dalam diri kita ini kan ada bagian ya, ada pikiran, gitu ya, ada perasaan, ada kemauan, ya, ada kehendak, ada tubuh kita. Nanti kalau kita belajar, saudara, semuanya ini juga terpolusi oleh dosa. Pikiran kita terpolusi oleh dosa, ya. Makanya kenapa iso mikir hal-hal yang gak baik, ya. Tapi bukan hanya hal yang gak baik. Nanti saya akan tunjukkan hal yang baik aja juga bisa terkontaminasi di situ. Perasaan kita, ya, mau tersinggung lah, marah, apa banyak macamnya. Kemauan kita. Makanya nanti kalau sampai di Roma pasal keberapa itu, pasal yang ke-7 ya, kalau nggak salah Paulus ngomong gini, aku sih pingin gitu melakukan, tapi kok gak iso ya, kok kalah terus. Nah itu apa? Itu dosa. Ya. Saudara misalnya bisa baca itu di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ya, Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang 4 ayat yang ke-17 sampai ke 19. Ya. Di Efesus 4 17 sampai 19. Saya baca ya dari terjemahan saya, mungkin agak beda, agak nyeleneh ya. Ayat 17 dikatakan, karena itu aku berkata dan bersaksi di dalam Tuhan supaya kamu jangan lagi berjalan atau hidup seperti orang-orang kafir. Waduh, ngeri. Menurut pikirannya, lihat tuh, pikirannya yang sia-sia. Dalam bahasa Inggris dikatakan the vanity of their mind. Pengertian mereka sudah digelapkan, diasingkan dari kehidupan ilahi karena ketidaktahuan yang ada di dalam mereka oleh sebab kekerasan hati mereka. Sebab sudah hilang perasaannya. Ya, perasaannya itu jadi tumpul. Mereka menyerahkan diri kepada percabulan, mengerjakan segala kenajisan dengan serakah. Jadi at least setidaknya Paulus mengatakan apa di sini? Ada dua ya, ada pikiran, understanding, dan ada perasaan. Ya. Itu terkorup oleh dosa. Ya. Jadi oleh karena itu kita kalau sudah sampai di titik ini, sebenarnya makanya ini titik berangkat bahwa apa? Manusia itu nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Kenapa? Karena semuanya udah tercemar, terkontaminasi oleh dosa. Jadi tidak ada something yang baik di dalam diri manusia yang cukup untuk membuat orang itu bisa selamat gitu. Ya, istilahnya udah nyemplung ke rawa hisab gitu, udah nggak bisa lagi, sak kaki semua nyemplung di situ, sudah nggak bisa, nggak mampu. Oleh karena itu kenapa kita perlu nanti yang namanya anugerah, ya. Tapi itu bagian yang lain. Jadi yang pertama ditekankan apa di situ adalah kata all-nya dulu. Saya katakan all have sinned. All berarti adalah semua, nggak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Yang kedua, tidak ada bagian di dalam diri kita yang tidak terpolusi, yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Semuanya terkontaminasi oleh dosa, gitu ya. Nah, kembali ke Roma 3 ayat 23 tadi dikatakan sebab semua orang sudah berbuat dosa. Nah, sekarang kata dosa itu sendiri menarik. Karena di dalam Alkitab kata dosa itu banyak ya, banyak kata yang dipakai. Dalam bahasa Indonesia pun sebenarnya banyak, ada namanya pelanggaran, ada yang namanya kesalahan, ada yang namanya dosa, ada banyak macam-macam ya. Itu kalau itu termasuk terjemahan translate dari bahasa asli Alkitab Yunani yang juga sangat banyak. Tetapi kata yang mayoritas dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan dosa, mungkin yang ahli-ahli Taurat di sini pasti sudah tahu itu, yaitu kata bahasa Yunani yang paling banyak dipakai adalah kata hamartano. Bahasa itu verbnya, kata kerjanya adalah hamartano, kata nounnya adalah hamartia. Hamartia dan hamartano ini apa? Hamartia dan hamartano itu sangat menarik sebab kata hamartia dan hamartano artinya adalah ini yang sering dipakai miss the mark, ya, meleset dari sasaran atau keluar jalur, itulah kata hamartano atau hamartia, saudara.
Nah, jadi dari dosa ini sangat menarik. Berarti dari kata hamartano, maka problem dosa itu bukan kamu baik atau kamu buruk, bukan itu. Tetapi yang menjadi isu dasar dari dosa adalah begini, kamu itu hidup sudah sesuai dengan jalur yang Tuhan tetapkan atau enggak? Kamu itu sudah ada di dalam target yang Tuhan tetapkan di dalam dirimu enggak? Gitu lah. Sebab kalau kita berbuat baik tapi salah jalur, saudara, ya tetap kena tilang gitu kan. Ngerti ya maksud saya? Anda ini orang baik, Yogi ini saya kenal orang baik. Tapi misalnya sudah dia setir mobil enggak ke kiri, ke kanan, kira-kira gimana? Tetap tilang ya. Polisi nggak ngomong gini, nggak apa-apa kamu baik aja. Nggak bisa, saudara. Isunya itu bukan masalah baik atau buruk gitu. Isunya bukan baik atau jahat, tapi kamu ada di dalam posisi yang benar nggak? Posisimu tepat nggak? Tujuanmu tepat nggak? Nah, ketika kita keluar dari jalurnya Tuhan, keluar dari purpose tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam diri kita, maka kita ini disebut sebagai berdosa. Gitu ya. Nah, purpose-nya apa? Wah, ini jadi 3 sesi nanti kalau saya bicara tentang purpose ini ya. Tapi secara sederhana purpose-nya apa berarti? Kalau saudara yang sudah belajar, tujuan manusia diciptakan apa menurut Alkitab? Ya. Ya, sederhana dalam bahasa yang kita pakai apa? Tujuan kita adalah memuliakan Dia. Ya, memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk melayani Dia, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia. Itu kan kita kan. We live for God. Karena kita diciptakan memang untuk itu. Nanti kalau nggak jelas nanti pendeta Cuncun boleh nanti jabarin lah gitu ya. We live for God gitu. Nah, itu tujuannya, itu purpose-nya. Kalau nggak agak bingung baca bukunya Rick Warren. Nah, bukunya Rick Warren, Purpose Driven Life. Ya, purpose yang pertama adalah we live for the glory of God. Kita hidup untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi salah satu sudah kata hamartano, artinya sederhana. Saat kita hidup tidak untuk Allah, ya kue dosa. Kue arep sembayang jeduk-jeduk nindasmu sampai ubine retak, tapi nek kamu hidup ndak bae Tuhan, ya kamu berdosa gitu loh. Banyak orang berpikir gini, wah cek, wong iku cek alim rek, ibadah rek. Loh, itu pemahaman agamawi. Tapi kalau pemahaman gospel, saya katakan begini, kamu ibadah sampai misalnya gereja itu 1 hari misalnya ada 5 ibadah, kamu ikut terus, saudara. Tapi kalau purpose-mu itu salah, ya kamu berdosa. Contoh misalnya, saya dapatin begini, ada banyak orang Kristen beribadah kan bukan untuk menyenangkan Tuhan. Saya mendapati ada banyak orang Kristen beribadah itu untuk memanfaatkan Tuhan kan. Iya dong. Kenapa kamu kok doa puasa? Aku soalnya duwe pergumulan makanya aku doa. Yo gak salah sih, berdoa untuk pergumulan ki gak salah. Tapi nek kemudian urusannya cuma masalah aku doa, ben masalahku bar, ben aku iki iso nyaman, menurut saya ada something wrong di situ. Ya. Kalau orang Kristen hanya lari dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain, dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain, hanya berbicara supaya masalah hidupnya selesai, buat saya ada something wrong di dalam kehidupan orang tersebut. Berarti dia hidup bukan untuk Allah, dia hidup untuk dirinya sendiri. Makanya seringkali saya khotbahkan ini, ada banyak orang makin berdoa, makin berdosa. Saya ulangi lagi ya, banyak orang makin berdoa, makin berdosa, gitu kan? Loh kenapa? Sedikit berdoa, sedikit dosanya. itu lain lagi. Ini lain lagi. Ini banyak orang berdoa, makin dia berdoa, makin dia berdosa. Kenapa? Karena doanya salah. Doanya bukan untuk kemuliaan Allah, doanya untuk dirinya sendiri, gitu loh. Makanya saya katakan tadi kan, hamartano itu masalahnya itu sesuatu yang dalam di dalam diri kita. Motif yang paling dalam. Wong, saya aja kadang-kadang, saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya ini orang pelayanan yang disebut dikasih gelar pastor gitu, PS ya, PlayStation gitu kan. Saya ngomong loh, kadang-kadang ya kita khotbah, kan namanya pelayanan kan, kalau ditanya kan, mau kemana kok? Pelayanan. Wah, kan keren kan? Pelayanan gitu, khotbah di mimbar,
Tapi pertanyaan saya, jujur aja, kepada setiap pengkhotbah atau pendeta atau WL atau apapun. Waktu kita berdiri di jemaat loh, kita memberitakan firman. Betulkah kita memberitakan itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati jemaat? Atau jangan-jangan saudara tanpa sadar, saudara kita sudah sleep, sudah pelayanan ini untuk kita. Untuk kebanggaan kita, untuk popularitas kita, untuk mendongkrak rating kita di YouTube channel ataupun di TikTok, gitu kan saudara. Kan urusannya kan seperti itu, saudara. Nah ini berarti apa? Ini hamartano. Nah ini kalau saya mau lebarkan sudah dalam practical daily, termasuk sudah berkeluarga, mendidik anak, sudah bekerja, ini jadi isu yang sangat penting saudara hari ini buat orang Kristen. Banyak orang Kristen itu tuntutannya kan bukan hanya ini. Yang penting aku urip apik, keluarga ku apik, aku gak selingkuh, aku didik anak, kerja ku apik, beres. No. Anda bisa mengerjakan semuanya itu baik, tetapi dalam koridor Alkitab kamu masih under hamartia, kamu ada di dalam dosa. Ya. Makanya kalau kita ngerti deep seperti ini, saudara, pertanyaannya siapa yang nggak berdosa? Oh, manusia lahir ceprot itu egois kok. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama, saudara. Ya, itu sudah gawan bayi, saudara. Ya, orang nggak egois itu perlu anugerah sorga. Ya, karena ada banyak orang yang kelihatannya berkorban, itu sebenarnya egois. Contoh, saudara, tidak apa-apa ya direkam kan, tapi ada orang yang sukanya sedekah, gitu kan? Ada orang, teman saya ngomong begini, wong ku cek api, wong Kristen ini kalah, kenapa kalah? Udah lo, wah ngekei mbek wong iki dahsyat luar biasa. Bahkan nek ngekei kuwi dheke sing kamsia ya, makasih ya. Loh nyapa kok ngekei kok dheke sing kamsia ora sing dikei sing kamsia? Ya karena dia ngomong gini, karena aku sudah bisa memberi, kamu mau menerima ini kan, ini saya harus berterima kasih. Nek saya ingin memberi nggak ada yang menerima kan nggak bisa kan? Loh iya toh. Kalau kita memberi nggak ada yang menerima, memangnya bisa? Nggak bisa toh. Makanya dia ngomong kamsia loh, kamu mau nerima. Ya, terus dilihat dari orang, wah, cek luar biasa ya. Wong Kristen kayak gereja bisa diundat-undat, kembalikan 100%. Sudah masih gitu ya. Ini enggak loh. Tunggu dulu. Saya katakan, tunggu, tanya sama dia lebih dalam lagi. You bikin derma, bikin amal, itu apa? Kenapa dia harus berderma? Untuk apa dia beramal? Semua agama kan ngajarin begini, saudara. Derma itu kan semacam alat untuk menyuap semesta kan. Nah itu bahasa saya, menyuap semesta itu kan. Entah supaya hokimu nambah, entah supaya engkau ora mlebu neraka, whatever itu. Jadi kalau kita boleh ngomong, saudara, semua tindakan-tindakan kebajikan dalam dunia, itu kan semuanya kan center kepada diri. Udahlah mau ngomong apapun, termasuk wong Kristen ya melok-melok sisan, saudara, karena gak ngerti, ini kan gak belajar kitab Roma kan, saudara, betul. Berilah supaya kamu diberi, beri yang banyak supaya diberkati lebih banyak, amin. Dulmu ya, kacanya Pak Prabowo dia semua gue, saudara ya, itu something yang salah sebenarnya, gitu loh. Tapi kan kita nggak sadar itu. Bahkan kita ini yang konon katanya adalah umat pilihan Allah yang sedang ada di dalam gereja, kita nggak sadar loh bahwa kita ini sedang melakukan sesuatu yang salah, missing the mark. Dan kalau missing the mark itu seperti orang mana kan? Orang mana itu kan ada yang bulat itu kan? Sudah, kalau saya gambarin bulat-bulat ini misalnya bulat. Kalau kenanya yang paling luar, ya itu disebut miss ya. Kalau kenanya di lingkar yang 3, ya miss. Kalau kenanya di lingkar yang 2, ya miss. Nek kenanya di lingkar yang 1, ya miss. Pokoknya nek gak pas, tek, ya itu miss. Ini standar Alkitab, saudara. Makanya kenapa Paulus katakan all have sinned. Ya, bicara dosa, bicara tentang purpose. Makanya singgung sedikit ya. Oleh karena itu bicara keselamatan di dalam Kristus, itu isu pertamanya adalah apa? Kita dikembalikan kembali ke dalam posisi yang tepat, jalur yang benar menuju kepada the mark yang Tuhan sudah tetapkan di dalam diri kita. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Paham gak paham, tak anggap paham.
Oke, yang selanjutnya, saudara, dosa ini bukan hanya bicara hamartano tadi, missing the mark, tapi dosa tadi dikatakan ya dalam Alkitab kita. Sebab semua orang sudah berbuat dosa, ITB kita mengatakan, dan kehilangan kemuliaan Allah. King James mengatakan the fall short atau come short of the glory of God, atau kurang kemuliaan Allah. Jadi yang berikutnya, kalau tadi satu ya, dosa bicara tentang hamartano. Yang kedua, missing the mark. Yang kedua, dosa ini selalu berkaitan dengan isu tentang kemuliaan Allah. Dosa itu kurang kemuliaan Allah. Nah, cuma pertanyaannya kemuliaan Allah itu apa? Ya, what is the glory of God? Apa itu kemuliaan Allah? Mari kita memuliakan Tuhan. Semuanya kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Nah, sangat sederhana saya definisikan, saya dapatkan definisi gini. Kemuliaan Allah adalah apa yang ada di dalam diri Allah yang menjadikan Allah itu menjadi Allah. Itulah kemuliaan Allah. Ayo, bingung gak? Ayo tak ulangi nah ya saudara. Kemuliaan Allah adalah apa yang ada di dalam diri Allah yang menjadikan Allah itu Allah. Itulah kemuliaan Allah. The essence of God, esensi Allah, itulah kemuliaan Allah. Apa sih yang menyebabkan Allah jadi Allah itu apa? Nggak apa, diizinkan. Di sini wahing diizinkan. Saudara. Apa yang menjadikan Allah itu Allah? Apa? Allah itu jadi Allah kenapa? Contoh. Ada dua. Maha kuasa, sakti ya, maha kuasa ya, omnipoten ya. Omnipoten itu yang menyebabkan Allah jadi Allah, betul ya? Nek Allah impoten, dia berhenti jadi Allah, gitu kan, saudara ya, betul ya? Allah itu harus omnipoten. Omnipoten itu the essence-nya of God. Maka kemuliaan Allah itu di dalamnya apa? Kemahakuasaan Allah itu bagian dari kemuliaan Allah. Nah, contoh yang lain apa? Baik. Baik itu esensinya Tuhan ya. Nek Tuhan itu jahat, mandek kayak dari Tuhan. Gitu. Gak dari Tuhan toh, benar ya? Nah, berarti goodness itu adalah esensinya Tuhan. Itu kemuliaan Allah. Nah, ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan itu membagi kemuliaannya kepada manusia. Apa sing dibagi? Sing dibagi bukan kemaha-mahaannya dia. Ya, maha itu miliknya Tuhan. Itu copyright hanya milik Tuhan. Maha kuasa, maha tahu, maha apa lagi? Maha hadir itu miliknya Tuhan. Kita cuma dikasih kecipratan titik, ya. Nek Tuhan maha kuasa, manusia berkuasa, ya. Nek Tuhan itu maha hadir, kita ada kehadiran. Tetapi kemahaan itu jadi miliknya Dia. Tapi Tuhan bagi itu. Nah, terutama berkaitan berrelasi dengan dosa yang dibagi ada sisi-sisi itu. Baik, kasih, apalagi saudara, apalagi beranugerah. Itu Tuhan bagikan kepada kita. Nah, dosa ini bicara apa? Dosa itu berarti apa? Kekurangan. Tadi dikatakan kekurangan. Kenapa saya lebih suka pakai King James, tidak pakai ITB? Sebab kalau hilang, enggak dong. Saudara, kalau manusia berdosa, manusia hilang kemuliaan Allah. Berarti sifat Allah itu lenyap sama sekali. Wow, manusia jahat kabeh. Kan enggak ya. Sejahat-jahatnya Ibu Tiri, saudara, masih ada perasaan cinta gitu kan, saudara ya. Berarti sudah kemuliaan Allah yang ada dalam diri kita yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak hilang. Cuma apa? Berkurang, fall short ya. Jadi dosa itu apa? Dosa itu kekurangan kemuliaan Allah. Dosa itu kekurangan apa? Sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Inilah yang disebut sebagai dosa. Saudara. Nah, bicara tentang kekurangan sifat-sifat Allah ini bukan hanya baik versus jahat, bukannya gitu. Tetapi apa? Ini juga bicara tentang quality daripada apa? Kebaikan kasih yang diberikan Allah kepada kita. Contoh ya, saya ambil contoh aja. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Ini khotbah Tuhan Yesus nih. Matius 5, 43, 48. Saya baca ya. Ayat 43. Kamu sudah mendengar apa yang sudah dikatakan. Engkau harus mengasihi orang di sebelahmu, maksudnya tetanggamu. Dan bencilah musuhmu. Cengli gak? Cengli gak? Cengli, ya toh. Konco kuwi perlu disayang, ya. Musuh ya dipukul, ngono ya.
Makanya di debat itu teman-teman, saudara ya. Ya, ini cengli, sesuatu yang masuk akal, betul ya. Tapi lihat, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Cengli gak? Gak cengli lah menurut kita. Tapi menurut surga, ini cengli banget. Nah, lihat ini saudara, ini contoh ya. Berkatilah mereka yang mengutukimu, berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu. Doakan mereka yang memperlakukan kamu dengan salah dan menganiaya kamu. Saudara, inilah yang disebut sebagai fall short, kekurangan kemuliaan Allah. Kebaikan yang harusnya ada di dalam diri kita, itu sama dengan kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Kebaikan Allah itu tidak pandang bulu. Nah, kadang-kadang kita salah kan, kita memaknai Tuhan itu, kita mikirnya Tuhan ini kayak Dewi. Bener gak? Karena kita ini seneng ambil orang yang baik sama kita ini jahat atau kita membenci orang yang tidak suka sama kita mikir Tuhan yang ngono toh. Oh, nek sahabat Tuhan diberkati Tuhan, nek musuhnya Tuhan dijur ambil Tuhan. Kan ngono, kita punya pandangan begitu, ya. Tuhan baik kepada orang baik, Tuhan jahat kepada orang jahat. Kan ngono kan? Bener. Sing rajin lunga gereja diberkati, sing gak rajin gak diberkati, ya. Sing kayak perpuluhan diberkati, sing gak kayak perpuluhan gak diberkati. Itu kan pemikiran kita. Tapi coba lihat baik-baik dalam Matius 5. Kita ini punya kasih kebaikan yang sudah terpolusi, terkontaminasi oleh dosa, terreduksi, bahasanya angel-angel yang seperti itu. Inilah yang disebut sebagai kekurangan kemuliaan Allah. Harusnya kebaikan yang kita miliki apa? Sama seperti Allah. Lah kebaikan Allah kayak apa? Coba lihat di ayat 45. Supaya kamu boleh menjadi putra-putra Bapakmu yang di sorga. Karena ia menerbitkan mataharinya ke atas orang jahat dan orang baik. Serta menurunkan hujan ke atas orang benar dan orang yang tidak benar. Karena jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pahalamu? Bukankah pemungut cukai atau pemungut pajak juga berbuat demikian? Dan jika kamu memberi salam, shalom kepada saudaramu saja, apa kelebihanmu daripada yang lain? Bukankah pemungut cukai orang yang tidak kenal Tuhan juga berbuat demikian? Karena itulah hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga itu sempurna. Jadi kalau kebaikan itu baiknya seperti Allah, ya berarti apa? Kebaikan itu tidak memandang objek, ya, bulu ya tadi, bulu jangan dipandang saudara ya, tidak memandang objek. Ya, karena Allah yang kita sembah juga tidak memandang objek. Tuhan baik kepada siapa? Semua orang. Kepada orang jahat Tuhan baik enggak? Baik. Jadi jangan saudara sangka Tuhan itu geding ambil orang jahat. Enggak, Tuhan itu baik. Loh iya, Tuhan itu baik. Nah, ini akan merusak semua pemikiran kita kan selama ini kan? Nah, iya, karena kita ini seringkali apa? Menciptakan Tuhan menurut versi kita. Bukan membiarkan Tuhan menciptakan kita menurut versinya Dia kan gitu. Jadi ini dosa. Benar ya? Lah siapa yang bisa seperti ini? Kasih musuh, berkati mereka yang mengutuki engkau, berbuat baik pada mereka yang membenci. Ada? Ada orang seperti ini? Ada tapi jarang banget ya. Betul ya? Ada orang fitnah kita. Puji Tuhan, tak doakan kamu sukses, berhasil. Renek gitu. Nah, kita dikutuk ya biasanya kutuk balik kan ngono kan saudara ya, betul ya? Itu kerjakan. Nah, itu bukti saudara bahwa dosa itu ada di dalam kehidupan kita. Oke, yang terakhir saudara, dosa bukan hanya bicara tentang hamartano, missing the mark. Dosa bukan hanya bicara tentang kekurangan kemuliaan Allah. Saya singgung sedikit. Oleh karena itu saudara, nanti kalau sudah belajar tentang keselamatan di dalam Kristus, maka keselamatan dalam Kristus itu apa? Keselamatan dalam Kristus itu adalah mengembalikan kita kepada tadi itu, perfection tadi. Ya. Makanya yang Yesus berikan kepada kita itu apa? Bukan hanya sudah diampuni, tapi hidup. Ya, hidup kekal. Hidup kekal itu apa?
Hidup kekal itu bukan hidup abadi. Sama ini kita terjemahin hidup kekal apa? Hidup selama-lamanya, gitu kan? Immortal gitu ya. Immortal combat gitu ya. Bukan. Hidup kekal itu bukan bicara panjangnya saudara hidup. Tapi hidup kekal itu bicara tentang kualitas, kedalaman hidup saudara. Hidup kekal adalah apa? Hidup seperti Allah. Memiliki kualitas kehidupan seperti kualitas kehidupan Allah. Ini hidup kekal. Ini hidup di dalam kerajaan Allah. Makanya tadi, baiknya kita. Jadi kalau kita sudah dalam Kristus, tadi sifat baik yang sudah terdowngrade tadi, ketika Anda dalam Kristus, Anda dikasih Roh Kudus, Anda diampuni, Anda dilahirkan baru, Anda diberikan kemampuan untuk apa? Kembali kepada standar yang seperti Tuhan miliki. Wah, ini dahsyat banget, saudara. Ini dicari orang pakai semedi-semedi nih, saudara. Tapi dalam Kristus, ini yang kita dapat. Ya, paham ya? Oke, yang ketiga, saudara. Nah, kita balik ke Roma 1, ayat yang ke-21. Yang ketiga, dosa bicara apa? Yang ketiga, dosa adalah bicara ini. Nah, ketika Paulus berbicara tentang dosa yang sangat menarik, tadi ayat 8, dimulai dari ayat 18, ya bicara tentang murka Allah. Perhatikan sekarang ayat 19, saya baca ya. Kenapa Tuhan itu ada? Kenapa murka Allah itu dinyatakan dari surga? Ayat 19, Alkitab kita katakan begini. Karena apa yang dapat diketahui tentang Allah, itu sudah nyata di antara mereka. Karena Allah sudah menyatakannya kepada mereka. Sebab sejak penciptaan dunia, hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya, dapat dilihat jelas, dapat dimengerti melalui apa yang sudah dijadikan, sehingga mereka tuh nggak dapat berdalih. Ayat 21. Sebab meskipun mereka itu mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, juga tidak mengucap syukur, tetapi menjadi sia-sia di dalam pemikirannya, dan hati mereka yang bebal itu digelapkan. Sangat menarik, Paulus bicara berangkat tentang dosa. Dosa itu apa sih menurut Paulus? Akarnya itu apa? Sederhana. Tahu tentang Allah, tapi tidak mau mengakui Allah sebagai Allah. Ya, kalau sudah dulu pernah beberapa ikut Airbus saya, Reading Bible as Story, saya sudah jelasin itu di dalam Kejadian. Dosa, oleh karena itu saya katakan tadi, bukan bicara moralitas, imoralitas. Ya, kalau kita kembali ke Taman Eden, saya sudah pernah ajarin ya. Dosa Adam Hawa itu apa sih? Bukan membunuh toh. Nggak ada bunuh-bunuhan kan di Kejadian pasal yang ketiga. Bahkan saya katakan Adam aja untuk melanggar perintah aja ada yang nggak bisa dilakukan lah. Contoh, Adam tuh nggak bisa berzinah, saudara. Oh iya, Adam mau berzinah sama siapa? Emang sama kucing kan? Enggak kan? Karena wanitanya cuma satu, saudara. Adam dan Hawa nggak bisa melanggar perintah kelima. Apa perintah kelima? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Karena dia nggak punya ayah dan ibu, gitu kan, saudara. Apa problemnya? Kenapa Adam dan Hawa itu berbuat dosa? Sederhana, orang akan memulai dari gini, sebab mereka mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Ya kan? Lah esensinya apa? Kalau kita kembali ke dalam Kejadian 3, sederhana. Setan ular itu kan membisiki Hawa dengan mengatakan begini, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Jadi inti yang ditawarkan setan kepada manusia itu apa sih pertama? Kowe dadi Allah. Loh, apa problemnya nek kita dadi Allah? Gampang. Nek kita dadi Allah, kita gak butuh Allah. Loh, kita ini selama ini butuh Allah karena kita bukan Allah toh? Nah, coba saudara punya kemampuan seperti Allah, apa bisa butuh Allah? Anda ngetok Mas. Sudah. Butuh ndonga kayak perpuluhan gak butuh, mesti gak butuh toh. Ya, kenapa kita melakukan itu? Karena kita bukan Allah gitu kan. Nah, yang disodorkan setan sederhana, kamu jadi seperti Allah. Intinya berarti apa? Kamu gak butuh Allah. Dan intinya apa?
Kamu tidak perlu tunduk kepada Allah. Kamu bisa bikin kerajaanmu sendiri. Kamu bisa jadi raja atas dirimu sendiri. Kamu jadi penguasa atas dirimu sendiri. Kamu bisa mengatur kehidupanmu seenak udelmu, gitu ya. Karena kamu nggak perlu tunduk kepada kuasa yang lebih atas. Dan buat saya itulah akar dari segala dosa selain hamartano dan kemuliaan tadi. Yaitu apa? Ketika kita mulai mengatakan gini, aku ra butuh Tuhan, aku iso ngatur uripku dhewe tanpa Tuhan. Atau aku ibadah mbek Tuhan, ben Tuhan iso tak atur. Nah, itu juga padha ae sajane asline kuwi gitu ya. Kita berusaha memanipulasi Tuhan, kita berusaha mengontrol Tuhan, kita berusaha mempergunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Buat saya itulah dosa. Oleh karena itu nanti kalau sudah belajar tentang gospel, Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus sederhana, yaitu Injil tentang kerajaan, betul ya? Bertobatlah, sebab kerajaan dari sorga sudah dekat. Percaya kepada Yesus secara sederhana buat saya adalah apa? Menundukkan diri kita kepada ketuhanan Yesus. Percaya kepada Yesus secara esensial supaya kita ngomong, I'm not the boss, you are the boss. Percaya kepada Yesus secara esensial adalah I'm not the king, you are the king. Percaya kepada gospel artinya kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan, you are the boss, kita ini cuma hamba jomos. Ya saudara, itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen sudah nggak menyadari ini. Kalau dia belum menyerahkan kontrol kuasa hidupnya kepada Yesus, maka dia akan terus selalu dikontrol oleh yang namanya dosa dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita nggak diatur oleh otoritas Tuhan dan firman Tuhan, kita pasti ada dalam dosa. Nah, sudah dari 3 ini saya harapkan ketika kita mendalami bahwa dosa adalah hamartano, dosa adalah kekurangan kemuliaan Allah, dosa adalah pemberontakan kepada Allah, otonomi manusia kepada Allah, sekarang sudah bisa melihat, saudara, nggak ada manusia yang bisa lepas ini dengan kekuatannya sendiri. Ya, yang kedua, ketika Yesus Kristus datang dan memberikan berkat keselamatan kepada kita, betapa luar biasanya, saudara, berkat yang Tuhan beri kepada kita. Oke ya, dan ini implikasinya kalau mau didiskusikan sangat-sangat banyak sekali. Banyak. Oke, saya rasa dari saya itu aja. Mungkin bisa dilanjutkan mungkin dengan Q&R. Q&R.